Hujan datang di saat-saat tembakau hampir panen merupakan salah satu hal yang ditakuti oleh para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali ya. Yang kemarin kita habis jalan-jalan melihat-lihat tembakau yang ada di sekitaran sini ya. Dan ternyata teman-teman ya, tadi malam habis turun hujan yang lumayan deras ya. Jadi seperti Anda lihat ini, daun-daun tembakau ini memang basah akibat air hujan ya, bukan embun ya. Jadi ini sisa-sisa tadi malam. Dan apabila cuaca ini terus berlanjut ya teman-teman, ini petani harus menyiapkan peralatan-peralatan untuk mengeringkan daun tembakau ini nantinya apabila sudah panen namun masih turun hujan seperti ini. Jadi biasanya untuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya, yaitu para petani menyiapkan ya biasanya plastik untuk tutup nantinya penjemuran. Tidak normal seperti biasanya ya. Jadi untuk penjemuran ini biasanya karena khawatir terkena air hujan, biasanya langsung ditutup plastik. Meskipun sebenarnya ditutup plastik itu bukan cara terbaik ya untuk meningkatkan atau untuk mengeringkan dengan hasil yang berkualitas atau hasil yang bagus, itu bukan anjuran ya untuk ditutup dengan plastik seperti itu ya. Jadi memang daun tembakau ini yang bagus yaitu memang harus dijemur di tanah kering artinya, dan terkena sinar matahari langsung. Jadi misalkan ditutup dengan plastik, nantinya untuk air yang menguap biasanya akan kembali menetes ke bawah ya, atau kembali membasahi daun tersebut, yang itu mengakibatkan nantinya daun tembakau ini bisa menjadi hitam, ataupun untuk corak warna tidak akan keluar teman-teman ya, jika tidak terkena sinar matahari langsung. Dibandingkan dengan terkena sinar matahari langsung, ditutup plastik ini memang jauh berbeda ya sebenarnya. Namun apa boleh buat ya, untuk para petani memang harus melakukan itu. Karena para petani memang berusaha untuk menjaga hasil panennya nanti agar tidak rusak. Seperti yang teman-teman lihat ini, daun tembakau yang sudah kering jika terkena air akan seperti ini. Jadi warna kuning air itu yaitu sari daripada daun tembakau itu sendiri. Jadi apabila sari dari daun ini luntur ya terkena air, biasanya juga akan mengurangi bobot daripada daun tembakau tersebut. Jadi memang air hujan ini sangat-sangat berpengaruh ya apabila terkena di daun tembakau ini, apalagi daun sudah mendekati tua seperti ini. Biasanya teman-teman ya, untuk bulu-bulu yang ada di daun ini akan terlihat ya, namun setelah terkena air hujan biasanya bulu-bulu itu pun akan hilang. Padahal bulu-bulu itu sendiri apabila saat kita wiwil atau kita mengeluarkan daun koseran kemarin ya, itu di tangan itu pekat sekali ya, atau lengket seperti warna hitam itu loh, yang lengket-lengket di tangan itu. Dan ternyata itu memang yang mempengaruhi bobot daun tembakau itu sendiri. Semakin tebal kelelet itu ya, atau kotoran atau bulu yang ada di daun tembakau itu, sudah bisa dipastikan nantinya apabila kering daun tembakau tersebut akan apa lebih berbobot ya dibandingkan dengan daun tembakau yang sudah berkurang kadar keleletnya tersebut, atau bulu-bulu halus yang ada di daun tembakau tersebut. Karena pengaruh air hujan inilah, maka tembakau kasturi ini memang semestinya tidak boleh terkena air hujan. Dan kemarin kita jalan-jalan ya, sebenarnya terlihat semua ya rata sudah hampir tua semua. Namun itulah kendala daripada tanaman tembakau kasturi ini. Biasanya mendekati panen ataupun saat kita menjemur biasanya turun hujan, karena memang
bulan sudah memasuki ya atau akan memasuki musim penghujan. Jadi memang petani sudah bersiap-siap, makanya untuk tembakau kasturi ini harus dijadwalkan untuk penanamannya paling tidak di bulan 4 akhir. Jadi tidak sampai di musim penghujan berikutnya ya. Namun kemarin memang untuk hujannya sendiri ya sedikit lebih panjang ya, atau kemarau tapi masih ada hujan, bisa dibilang kemarau basah. Kalau intensitas hujan ini tidak begitu tinggi, maka kemungkinan untuk tembakau-tembakau ini akan selamat ya, yang masih muda-muda ini, karena memang kalau terlalu besar ya curah hujan atau air hujannya itu terlalu besar, maka daun tembakau ini pun akan terganggu. Mungkin sebagian ya untuk yang tembakau yang sudah tua itu biasanya akan cepat naik yang daun koseran yang di bawah itu. Jadi untuk yang kuning-kuning di bawah itu akan naik drastis biasanya. Dikarenakan memang ada kadar nitrogen ya mungkin di air hujan itu, karena memang berbeda dengan air dari sumur ya atau pengairan yang dilakukan menggunakan diesel itu memang berbeda. Jadi kalau memang waktu panen nantinya memang ada hujan, biasanya untuk para petani itu membuat gelandangan seperti ini ya untuk menjemur tembakau, baik itu di sawah atau di rumah seperti ini. Jadi ini salah satu cara ya agar nantinya saat kita menutup bagian atasnya itu lebih mudah ya. Karena kita tidak bisa menjemurnya di tanah ya, karena kondisi tanah apabila hujan turun biasanya akan menjadi basah. Namun apapun yang terjadi, para petani tembakau yang ada di Jember Selatan ini memang pantang menyerah ya. Terbukti kemarin nanam tembakau itu sampai ada yang 3 kali. Jadi yang pertama itu gagal terkena hujan, kemudian tanam lagi terkena hujan lagi, dan ini yang terakhir yang 3 kali ya. Mungkin kalau sampai 4 kali mungkin waktunya juga tidak cukup ya, karena umur daripada tembakau ini ya rata-rata kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan ya. Jadi memang untuk bulannya sendiri yang tidak bisa ditanami tembakau nantinya, karena sekarang bulan 8 saja sudah turun hujan. Itu sebabnya petani biasanya apabila sudah memasuki bulan 4, yaitu bulan 4 itu sudah mulai ada bedengan, biasanya ada bedengan tembakau. Jadi untuk yang membedeng biasanya itu dimulai setelah musim padi itu langsung menyiapkan tempat ya. Oh ya teman-teman, ada satu lagi persiapan untuk menjelang panen ya tembakau itu yang perlu disiapkan, yaitu sujen atau bambu yang dibelah kecil-kecil seperti ini, untuk nantinya daun tembakau itu nantinya dijemur menggunakan ini ya. Jadi setiap batang ini nantinya berisi 3 ya, 3 sampai 4 mungkin, kalau tembakonya besar ya 3. Jadi ini untuk contoh ini sebenarnya ini untuk daun koseran ya, ini isinya lebih dari 3 karena memang daunnya agak kecil-kecil, tapi nanti kalau sudah masuk di daun lokal maka isinya akan rata semua 3 daun ya. Jadi satu batang sujen ini panjangnya sekitar 40 cm, jadi nantinya diisi 3 lembar daun tembakau. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan menampilkan untuk teman-teman semuanya, yaitu ya proses pemanen, kemudian ada sujen juga. Jadi agar teman-teman semua sama-sama tahu ya dengan informasi yang berusaha saya tampilkan untuk teman-teman semuanya. Semoga dapat dimaklumi keterbatasan dari video-video yang saya buat.
Jadi mungkin teman-teman ya, untuk Anda yang menanam tembakau kasturi, jika memasuki musim-musim yang tidak stabil seperti saat ini mungkin sedikit agak resah ya, karena memang cuaca kadang-kadang hujan, kadang panas sampai 2 minggu. Kemarin 2 minggu panas ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi malam itu hujan sangat lebat sekali. Mungkin itu saja teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe untuk channel ini, kemudian tinggalkan komentar Anda yang ada di bawah untuk mengetahui ya bagaimana pendapat teman-teman semuanya, agar saya bisa berbenah untuk video-video selanjutnya agar dapat dinikmati oleh teman-teman semuanya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.